dari pihak Allah pencipta langit dan bumi, dan turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan rahmat berkat yang datang dari Dia yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepada nama Yesus beroleh kehidupan yang kekal. Pribadi yang esa dan tunggal itu jugalah yang akan memimpin seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Baginya lah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya, katakan. Kau bukan, saya persilakan kepada saudara. Bapa yang surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kasih karunia yang Kau berikan pada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan puji syukur pada pagi hari ini. Kami mau beribadah untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sudah sekian lama kita tidak dapat beribadah karena adanya pandemi ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan melindungi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembicara Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pembicara, biar firman yang akan disampaikan itu akan memberi kekuatan pada kami jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pelayan yang akan melaksanakan tugasnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Itulah doa kami sampaikan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita katakan Roh Kudus hadir di sini. Buat kita hari ini
belenggu dosa, ketakutan itu tidak ada lagi dalam hidup kita. Tuhan kasih Tuhan, saat ini kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita, dan kita mau dibentuk oleh firman Tuhan kembali. Dengan kesungguhan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan firman berkata, kau bisa aku. Dalam firman Tuhan itu selalu menyertai kita dan memberi kekuatan pada kita semua. Firman-Mu berkata, kau bisa aku. Aku
daripadamu itu cukup bagiku Tuhan. Bagi kami semua anugerah-Mu sangat cukup. Karena itu Tuhan, kami mau merendahkan hati, pikiran, jiwa, dan roh kami. Buka hati, pikiran, jiwa, dan roh kami juga untuk belajar firman-Mu, supaya Roh Kudus menguasai semuanya dan kami bisa melakukan firman dalam hidup kami sehari-hari, supaya lewat hidup kami yang baik nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mohon Roh-Mu yang berkuasa atas kami semua, baik atas jemaat Tuhan maupun atas hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ini bisa dikecilin ekornya ya, asal terlalu ngegaung. Ya silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Oke. Terlalu bergema ya kayaknya ya. Nah, saudara-saudara, hari ini tuh kita akan membahas satu topik yang sangat baik, yang sangat bagus menurut saya. Ini adalah kesimpulan dari rangkaian tema-tema doa 10 hari dan juga rangkaian dari bulan Mei. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan membahas seperti tema di atas. Kita akan belajar tentang satu topik, yaitu atau satu tema tentang influencer. Ini tuh, kalau saya ngomongin influencer tuh gampang sekali. Karena sekarang di dunia era digital ini atau era yang sangat luar biasa ini ya saudara-saudara, kita ngerti tuh apa itu influencer gitu ya. Jadi gampang sekali kita memahaminya, mudah. Tapi ada satu penurunan ya. Jadi penurunan, orang kalau bilang influencer pasti kepikirannya followernya banyak, terus udah gitu dia di endorse ataukah apa gitu ya. Maka kita akan mengerti tentang influencer. Kalau kita kemarin belajar doa, kita mengikuti doa 10 hari, maka doa 10 hari itu membahas tentang bagaimana karakter Kristus ada di dalam diri setiap orang yang dipenuhi, yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus dan yang dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Maka mereka akan memilih atau kita semua akan memilih hal-hal yang berkenan kepada Allah ya. Karena kemarin kan misalnya manusia lama, manusia baru gitu ya. Jadi mahkota kekal, mahkota fana gitu. Pokoknya banyak tentang memilih gitu ya. Kita tuh mau memilih yang mana. Nah, saudara-saudara, semua pilihan-pilihan yang benar yang kita pilih, maka itu akan membuat kita bisa menginfluence atau menginfluencer kita menjadi seorang influencer. Jadi influencer itu bukan berbicara soal banyaknya followers gitu ya. Ini ada banyak nih di sini gambar-gambar juga ya, banyaknya tentang dunia media ya. Tapi kan di situ ada gambar uang, ada gambar kantor, ada gambar waktu, ada gambar pertukangan. Ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mempengaruhi orang lain lewat bidang apapun. Misalnya saudara punya followernya sedikit ya, jangan berpikir oh saya mah nggak bisa jadi influencer. Bisa saudara, dimana saja bisa jadi influencer kita. Nah saudara, kita akan baca di dalam satu bagian firman Tuhan. Oh ya, saya lupa Pak Setiono sama Bu Steni kan harusnya dapat hadiah. Padahal tadi malam udah saya kantongin, saya lupa banget. Oh dari mobil, dari mobil Pak. Jadi itu hadiah yang saya udah janjikan, kita baru hari ini ketemu lagi saudara ya. Nah kita akan lihat di dalam Alkitab ada seorang influencer yang sedikit diomong-omongin. Maksudnya kan kalau kita ngomongin soal seorang tokoh Petrus, Yohanes, Yakobus atau Stefanus, walaupun Stefanus hanya mengisi 2 pasal saja di dalam Alkitab ya. Walaupun Stefanus itu hanya mengisi hanya 2 pasal saja, tapi Stefanus begitu terkenal ya. Tapi orang ini adalah orang yang jarang diomong-omongin gitu ya, jarang dibicarakan. Dan dia tidak membuat sebuah buku ataupun sebuah tulisan. Kayak Paulus misalnya. Paulus kan menulis 13 surat ya saudara ya. Tapi orang ini tidak membuat sebuah tulisan. Walaupun santer ada tulisannya diklaim ya sebagai sebuah Injil baru gitu ya, yang menyatakan tentang kebenaran-kebenaran atau bisa menjadi sesuatu yang bisa menyerang kekristenan gitu ya oleh sepupu kita. Tapi itu sebetulnya tidak valid ya. Kalau saudara mau lihat ya pembahasan tentang tokoh ini ya, tokoh ini saudara pasti tahu. Ada yang tahu nggak tokohnya siapa? Yang mendampingi Paulus siapa? Ada yang tahu nggak?
Ada yang tahu? Nah, kalau nggak ada yang tahu, kita lihat ya satu tokoh yang luar biasa, namanya Flash 3, langsung ke Flash 3 dulu ya. Nah ini dia tokoh yang sangat menjadi influencer, namanya Barnabas ya. Barnabas ini kalau saudara lihat sedikit kisah-kisah hidupnya juga sedikit gitu ya, sedikit, nggak terlalu fenomenal seperti Paulus. Sebetulnya sih fenomenal ya, karena dia melakukan perjalanan pertama dengan Paulus ke bangsa-bangsa yang diutus menjadi penginjil atau pemberita Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi ya. Nah, saudara bersama dengan Paulus. Saudara kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ini bahan yang diberikan oleh gereja. Kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama dari Kisah Rasul pasal yang kita lihat pasal yang 11 ayat 22 sampai 26. Saya bacakan saudara bagi saudara ya. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sampai mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi saudara, sekali lagi saya sering berkata kepada saudara, Kristen itu bukan sebuah agama, tapi sebuah sebutan. Ya, dulu sih sebuah ejekan sebenarnya ya. Jadi kamu Kristen gitu ya. Oh itu kumpulan orang Kristen tuh gitu. Jadi kayak sebuah ejekan sebenarnya saudara ya. Karena banyak orang-orang yang suka kumpul akhirnya disebutlah kelompok Kristen. Jadi Kristen itu sebetulnya bukan agama saudara. Itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus, percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, percaya kepada kenaikan Tuhan Yesus, dan percaya bahwa suatu hari Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput orang-orang Kristen ini saudara. Jadi pertama kali itu Kristen disebut di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 25 saudara ya. Nah, saudara lihat di sini siapakah Barnabas saudara ya? Balik lagi ke yang tadi dulu, ke yang satu. Siapakah Barnabas? Flash 4. Siapa sih Barnabas? Kalau kita lihat Barnabas itu siapa saudara ya? Dia itu adalah seorang keturunan Lewi. Sebetulnya Barnabas ini hebat saudara, karena dia itu biasa mengajar. Keturunan Lewi itu kan orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bekerja di bait suci atau di sinagog pada waktu itu ya. Barnabas itu adalah keturunan Lewi yang tinggal di Siprus. Kalau kita lihat apa nama Barnabas itu muncul pertama kali itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4 ya. Jadi Barnabas ini adalah salah satu murid, kemungkinan besar mungkin murid di lingkaran 70 atau di lingkaran 500 ya. Jadi murid Tuhan Yesus itu kan ada 12, ada 70, ada 500, ada 5000 gitu ya. Yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga 500 orang gitu ya. Nah saudara, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat 36 sampai 37, saya bacakan buat saudara ya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, jadi Barnabas ini dia itu seseorang yang diganti namanya atau dikasih alias lah ya. Dikasih alias. Itu tuh Barnabas. Kenapa? Karena dia ternyata adalah anak yang penuh sukacita atau menjadi penghiburan bagi banyak orang saudara. Kalau kita mau jadi influencer itu yang tadi ya, bukan hanya punya follower banyak dan lain sebagainya. Influencer itu artinya ya saudara, influencer itu seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain karena kapasitas yang dimilikinya. Misalnya kapasitasnya tuh dia punya pengetahuan ya, punya otoritas, punya posisi jabatan atau punya audiens ya. Jadi punya hubungan. Saudara, saya yakin semua kita di sini punya koneksi, punya teman, punya hubungan. Nah, saudara dan saya, apakah kita menjadi seorang influencer bagi teman kita? Kan influencer itu ada yang baik, ada yang enggak ya. Nah,
kita pilihnya yang baik seperti karakter-karakter atau hal-hal yang sudah dibahas di dalam tema bulan Mei atau tema doa 10 hari. Nah, Barnabas ini disebutnya sebagai anak penghiburan. Artinya ada sesuatu yang luar biasa dari Barnabas sehingga dia dikasih nama oleh rasul-rasul ini. Oh, dia Barnabas, saya kasih nama. Karena kamu anak penghiburan. Apakah saudara dan saya ketika kita berhubungan dengan orang, kita tuh membawa sukacita, membawa dampak. Jadi kalau kita datang tuh ya, wah kalau ada dia mah rame banget gitu ya. Oh kalau ada dia mah seru. Kalau ada dia mah orang bisa ketawa. Ada kan orang yang kayak gitu ya sebenarnya. Ada orang yang kalau ada orang itu suasana jadi beda, jadi seru, jadi rame. Bukan rame yang gak baik ya sebenarnya, dengan lelucon-lelucon yang aneh-aneh enggak. Tapi memang ada orang-orang yang seperti itu. Atau buat pribadi, oh orang ini mah kalau saya lagi segitu bisa jadi penghiburan. Dia tuh menginfluence saya. Ya, jadi influence itu simple saudara, baik lewat kata-kata. Saudara mungkin yang ngikut jadi follower, jadi follower saya ya. Saya tuh followernya gak banyak sebenarnya. Ya, kalau saudara lihat Instagram saya ya, saya nggak suruh saudara jadi follower saya. Nanti udah dari sini jadi follow gitu enggak. Nah kalau saudara lihat lihat Instagram saya, itu tuh kemarin saya ulang tahun kan tanggal 10 ya, bukan pengumuman ya, nggak usah dikasih hadiah juga, udah dikirimin hadiah juga sama jemaat dan pengurus. Terima kasih udah dikirimin hadiah ke rumah, udah dikirimin kue. Nah saudara-saudara, hal yang simpel aja ya, sebenarnya kalau saudara lihat IG saya kan post ucapan selamat dari anak saya, dari Cecil. Saudara mungkin bisa lihat kata-katanya ya. Waktu Pak Hendra ulang tahun juga Cecil nge-post di Instagram dia, tapi dia nggak lihat karena dia nggak main Instagram. Jadi saya kasih tahu, berada, nih Cecil nge-post nih kata-katanya seperti ini, saya bacain waktu Pak Hendra ulang tahun. Nah waktu saya ulang tahun kan saudara yang follow, saudara-saudara akan tahu bahwa anak saya itu membuat sebuah perkataan. Saya membuat sebuah perkataan, mudah-mudahan bisa dibuka di sini. Bisa dibuka nggak bisa kayaknya ya. Karena saya lagi COVID, ini saya hanya lihat untuk podcast saya aja. Nah, itu tuh kurang lebih lah ya, Cecil itu bilang saya itu bukan hanya sekedar teman, tapi dia itu yang menggait saya. Pokoknya kata-katanya tuh bagus lah ya. Sampai saya tuh terharu gitu ya, anak saya ngomong seperti itu ya. Dia itu memberikan menggait saya, terus memberikan cahaya gitu ya, memberikan sinar dan lain sebagainya lah ya, bagus kata-katanya. Nah, kata-kata dari seorang anak itu menginfluence saya semua. Jadi saya begitu baca, saya baru maksudnya senang banget lah ya, wah terharu banget ya. Oh ternyata anak saya tuh memandang saya seperti itu, gitu ya. Dan kata-kata dia itu membuat saya jadi semakin ingin lebih baik lagi buat dia, betul ya. Jadi di sini nih ya anak-anaknya jangan post IG tuh mama saya menyebalkan gitu ya, terus ada gambar mamanya lagi marah gitu ya. Jangan nanti mamanya wah dasar ini gitu ya. Ya hal-hal yang baik, hal-hal yang indah gitu sebenarnya, supaya orang tuanya juga oh saya tuh seperti ini ya. Oh ya udah, saya jauh lebih bijaksana, lebih baik lagi karena ternyata hidup saya menginfluence anak saya. Sekarang dengan kata-kata anak saya menginfluence saya. Nah itu influence gitu. Anak yang bisa menjadi penghiburan, kekuatan buat orang tuanya. Orang tua yang bisa menjadi kekuatan, penghiburan, menginfluence anak-anaknya. Nah, Barnabas ini dikasih nama anak penghiburan. Kenapa ya? Pasti ada alasannya kenapa dikasih nama anak penghiburan. Pasti ada alasannya. Lalu Barnabas ini orang yang sangat murah hati. Tadi udah dibilang ya, dia tuh menjual ladang. Kalau saudara lihat ya kan di sini tuh tentang kebangkitan pertama ya, masa-masa Pentakosta. Orang banyak yang bertobat dan lain sebagainya. Banyak orang yang menjual rumahnya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, Barnabas salah satu orang yang menjual ladangnya untuk dijadikan milik bersama. Jadi dia orang yang sangat murah hati, ya. Jadi Barnabas ini seorang influence yang luar biasa, sangat luar biasa. Karakternya tuh seperti apa? Slide selanjutnya. Karakter Barnabas itu kenapa dia bisa jadi influence? Seorang influence itu influence yang baik ya, saya bicara ya, bukan influence yang gak baik. Influence yang baik itu harus memiliki karakter. Karakter yang tadi saya katakan salah satunya
ini urutan-urutannya saya sudah sistematiskan. Ya, yang pertama itu dia murah hati, saudara. Terus dia itu katanya baik, tadi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 dikatakan dia itu baik, saudara. Di Kisah Rasul pasal 12, dia itu baik, penuh roh, penuh iman. Kita kemarin sudah mengalami lawatan Tuhan di doa 10 hari. Saya berharap saudara bisa mengalami Tuhan lebih di doa 10 hari karena itu momen, saudara. Tapi bukan berarti sudah doa 10 hari udah tuh hilang aja ya. Enggak, kita tuh harus setiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa, saudara? Karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita memiliki karakter Kristus. Jadi hanya Roh Kudus yang membuat kita bisa memiliki karakter Kristus. Karena karakter Kristus itu tidak bisa kita usahakan dengan kekuatan kita. Kenapa saudara-saudara tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita? Karena kita ini daging, saudara. Makanya kita semua setiap hari harus dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara ya. Oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kita harus memiliki karakter Kristus supaya kita bisa menginfluence, bisa menjadi pengaruh buat orang lain. Nah, Barnabas tadi di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik. Udah gitu penuh Roh Kudus dan iman. Dan dia itu suka memberi yang tadi di dalam Kisah Rasul pasal 4. Ya, saudara. Jadi dia punya karakter yang baik dan juga dia tuh suka bersaksi, makanya bisa dapat menghasilkan atau menuai jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Karena di sini ada keterangan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, suka bersaksi. Lalu dia juga tidak gila posisi, gila pujian. Saudara tahu nggak bahwa Barnabas ini ya, udah kasih uang, udah kasih ladangnya, penuh roh, baik hati, anak penghiburan. Saudara tahu nggak bahwa dia itu tidak dipilih menjadi diaken di dalam pemilihan diaken pertama. Ya, kan ada 7 orang di pasal 6, saudara bisa lihat 7 orang dipilih untuk membantu pelayanan para rasul. Tidak ada nama Barnabas lagi. Dia nggak marah, dia nggak pikir gini, saya tuh udah kasih harta saya, padahal saya udah dikasih, saya pun menjadi sukacita buat orang lain. Kok saya nggak dipilih jadi diaken gitu ya? Jadi orang yang membantu, kan itu posisi, saudara. Dihormati, lebih didengar, ngatur uang gereja, memberi pelayanan kepada janda-janda, kepada anak-anak yang terlantar, kepada jemaat yang lagi kesusahan. Saudara ya, kalau saudara pelayanan diaken ya, atau saudara tuh suka kasih beras, kita gereja tuh punya kasih beras. Terus ada orang yang memberi berasnya, misalnya saya ya yang disuruhnya ya, Bu Dini nanti bagi beras ya. Yang disenyumin siapa? Saya. Yang dibilangin terima kasih siapa? Saya. Oh, Bu Dini tuh nganterin beras gitu. Padahal itu kan dari gereja. Ada orang yang disebutnya nama saya. Nah, Barnabas ini saudara, dia nggak peduli dengan apakah dia disebut, tidak disebut, apakah dia dihormati, apakah tidak dihormati, dia nggak peduli. Saudara. Yang penting dia tuh melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Saudara juga bisa lihat di dalam perjalanan mereka ya, ketika di Listra, di pasal 14 itu kan, Barnabas ini dianggap sebagai dewa Zeus, Paulus itu sebagai Hermes. Di dalam urutan itu Barnabas itu lebih hebat daripada Paulus dalam pandangan orang-orang di Listra karena menyembuhkan orang lumpuh. Tapi Barnabas itu waktu dibilang dia dewa Zeus, dia malahan marah. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaiannya, lalu ia terjun ke tengah-tengah orang banyak sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian?" Mereka nggak mau. Coba kalau kita ada di sebuah daerah ini di Listra, suatu kota datang bawa-bawa sesajen ya saudara, bawa persembahan, bawa bunga, bawa apa, sampai imam kuil itu datang dan bilang, karena Barnabas ini dibilang dewa Zeus, dewa yang lebih hebat, Paulus ini dewa Hermes. Mereka bawa sesuatu. Harusnya kan kita tuh senang ya, wah aku dianggap dewa, bayangnya susah dianggap dewa, dewa banget. Sekarang aja orang ngepost terus dibilangin, wih sultan, udah seneng ya. Tahu nggak apa sultan yang
udah tua-tua mah kayaknya kurang ngerti nih, tapi di sini banyak anak muda. Saya juga asalnya nggak ngerti kenapa sih dia dibilang sultan gitu ya. Itu mah kalau dibilang sultan tuh orang kaya, punya fasilitas, oh gitu ya. Ngepos atau wah sultan banget, supaya ada yang kasih komen kan kayak gitu ya. Kayak mama saya kemarin kan dikasih asisten rumah tangga ya, mama saya kan susah jalan saya. Terus didorong-dorong, terus dipoto sama anak saya, adik saya, terus bilang, nih mama udah jadi sultan gitu ya, karena didorong-dorong, itu kemana-mana didorong-dorong gitu ya. Terus dipijitin sama asisten rumah tangganya, terus difoto lagi sama anak saya, nih mama udah jadi doro gitu ya, wah pokoknya jadi komen di keluarga sebenarnya. Jadi banyak orang kan seneng ya, dipuji-puji, dipuja-puja, ini dipuja-puja loh ya. Dianggap dewa Zeus loh, malahan marah dia. Kenapa? Karena itu tidak sesuai firman sebenarnya. Jadi Barnabas itu punya karakter yang hebat dan luar biasa, makanya dia bisa jadi influencer. Apakah kita menjadi influencer yang baik bagi orang lain? Dengan hal yang kecil ya, yang tadi misalnya komentar yang baik. Kalau saudara lihat, oh ini ada yang ngepost, saudara kasih like, saudara kasih komen yang baik, misalnya kasih komen, itu juga udah jadi influencer yang baik. Yang mengatakan hal-hal yang baik tentang orang lain, tidak menjadi kompor buat orang lain sebenarnya. Itu juga sudah menjadi influencer. Ketika ada orang yang kesusahan, saudara memberikan sesuatu yang memang saudara bisa berikan, itu influencer juga sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat ya sebenarnya, apa sih karyanya? Kalau influencer itu pasti harus ada sesuatu yang berpengaruh ya. Saya kasih contoh tadi anak saya. Kata-katanya berpengaruh buat saya, kata-kata kakaknya juga berpengaruh buat saya ya. Anak-anak saya berpengaruh ketika saya ulang tahun, mereka mengatakan hal yang baik, saya bersyukur dan itu berpengaruh buat saya ya. Ada sesuatu yang dibuat, ada sesuatu yang dilakukan walaupun itu kecil ya. Anak saya kan jualan ya saudara ya, mungkin yang ikutan follow IG saya tahu anak saya tuh buka kafe di depan sekolah LCC. Bukan promosi ya saudara. Nah, anak saya tuh kalau ada apa-apa yang urusan pertukangan ya, entah itu listrik, bocor, tikus masuk, itu pasti carinya Pak Hendra. Wah, itu gas dede gak bisa nyala. Nah, saya yakin sekali bahwa padahal ada tukang kan ya. Jadi di sekolah saya kan ada tukang yang ngurusin kalau listrik mati apa segala rupa ada. Tapi dia pasti cari Pak Hendra. Kenapa? Karena Pak Hendra itu anak saya udah biasa ngeliat bapaknya tuh ngapain. Jadi di dalam pikirannya itu sudah berpengaruh. Kalau ada apa-apa tentang perlistrikan, pertukangan dan lain sebagainya, cari papa. Ya, itu sudah menjadi pengaruh. Ya, jadi mari kita buat gambaran-gambaran atau pengaruh-pengaruh yang baik buat orang lain. Kita sebagai anak, mari kita menginfluence di dalam keluarga itu yang bagus. Kita sebagai orang tua, mari kita influence yang baik untuk anak-anak kita, supaya mereka menjadi generasi yang cinta Tuhan. Ya, saya bersyukur di sini banyak anak-anak mama papanya ngebolehin ke gereja berarti ya, banyak anak muda. Ya bukan berarti yang tidak ngebolehin gereja jadi nggak influence ya, bukan. Ada orang-orang yang memang dikasih keberanian sama Tuhan ngebolehin ya silakan. Karena ini masa pandemi ya. Kalau nggak masa pandemi mungkin saya akan bilang harus dong suruh anaknya ke gereja gitu ya kan. Saya nggak tahu ya, saya kan suka galak gitu. Harus langsung ke gereja gitu. Kalau sekarang kan masa pandemi, jadi ada pertimbangan logis, pertimbangan yang lain-lain, pertimbangan kesehatan terutama. Ya pokoknya ke gereja gitu ya. Di rumah ke gereja, buat suasana gereja. Jadi jangan sampai kita tuh lagi ke gereja ya, di depannya ada roti bakar, kopi, teh gitu ya. Nanti dikit-dikit anaknya makan. Saya suka marahin tuh. Saya pernah marahin Cecil sekali gara-gara dia waktu kita online. Ada Cecil, kebetulan Pak Hendra waktu itu di rumah sakit kan ya. Dia di meja makan, terus dia makan roti. Saya lihat ke belakang, Dede jangan makan roti, gak boleh makan. Udah duduk diam. Itu tuh udah kuliah mau masuk, udah mau lagi skripsi loh. Saya masih gituin saudara-saudara. Saya bilang buat suasana, kalau saudara-saudara yang ada di rumah ya, buat suasana ibadah supaya anak-anak tahu bahwa
jamnya ibadah. Jam yang kita persembahkan buat Tuhan loh. Kalau ibadah itu artinya kita mempersembahkan jam ini buat Tuhan. Untuk belajar, untuk memuji Tuhan, untuk mendengar gitu ya. Jadi walaupun di rumah, buat suasana ibadah yang memang ibadah gitu. Gak apa-apa sekarang saudara yang di rumah ya, ini kan lagi ada yang Meet nih di Google Meet. Nanti mungkin ada yang mengulang lagi di YouTube. Tapi buat suasananya ibadah. Jangan lagi ibadah, jalan-jalan, ada yang sambil cuci piring gitu ya. Apa-apa yang penting mah hati. Oh enggak saudara. Hati itu harus direfleksikan dalam sikap. Ya, itu ibadah. Jadi ibadah itu ya ibadah karena kita sedang memberikan sesuatu buat Tuhan gitu. Memberikan waktu buat Tuhan. Ya saudara ya, kemarin ada satu murid saya bilang gini, Bu, kalau mami ya ibadah kan pas datang gitu ya. Dia salah satu guru saya, anaknya sekolah di saya juga. Terus dia bilang gini, kalau mami ya Bu ibadah ya suka sambil main Facebook. Guru saya ada di situ. Saya bilang, kenapa sambil main Facebook? Ya Bu, soalnya kadang-kadang bosan ya Bu ya. Saya tuh udah bingung karena gerejanya belum dibuka. Saya tuh udah pengen ke gereja Bu, soalnya kalau enggak ya Bu pasti ke distrak tuh kalau lagi ibadahnya online. Saya bilang, iya sih memang benar sih. Tapi anaknya lihat, mamanya sama mama aku mah kalau ibadah sambil main Facebook. Nah, saya bilang ke guru saya ngomong ke guru saya di depan anaknya, nggak saya panggil, saya bilang, jangan aku Bu, gitu ya. Ibadah mah ibadah. Saya ngomong di depan anaknya biar anaknya juga tahu gitu ya. Itu kan hal yang penting, hal yang prinsip gitu. Bukan saya lagi mempermalukan mamanya. Ini hal yang prinsip, itu nggak benar, anaknya juga harus tahu bahwa itu nggak benar. Gitu. Ya, saudara ya. Jadi apa sih karyanya? Yang pertama, saudara, Barnabas itu memberikan sebuah karya. Seluruh influencer itu harus bikin karya. Ini Barnabas itu orang yang nggak kelihatan, nggak punya buku gitu ya, nggak nulis apa-apa, tapi dia sebetulnya seorang influencer yang mendukung salah satu tokoh yang ada di dalam kegerakan kekristenan yang pertama. Salah satunya itu Barnabas. Selain rasul-rasul Paulus, Silas, Timotius dan lain sebagainya, tapi salah satunya Barnabas. Ya, yang pertama dia memberikan tanahnya. Tadi saya sudah bahas ya. Itu karyanya, dia murah hati, baik hati. Lalu yang kedua itu mendampingi Paulus. Nah, saudara, kapan dia mendampingi Paulus? Ketika Paulus pertama bertobat. Tadi saudara baca ya. Saya tuh pergi katanya ya di dalam 11 pasal 11 ayat yang saya pergi ke Tarsus untuk mencari Paulus. Nah, saudara-saudara, pertama kali bertobat, Paulus itu atau Saulus itu di dalam pasal 9. Itu tuh setelah bertobat, Paulus itu berusaha menggabungkan diri. Saya baca aja ya saudara, supaya saudara bisa lihat, bisa menyimak. Silakan aja difoto, nanti saudara kalau pengen tahu, oh benar Barnabas tuh kayak gini. Saya baca ya. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya. Karena kan Saulus itu pembunuh, atau enggak orang mencari orang-orang untuk disiksa, orang Kristen atau orang pengikut Yesus untuk disiksa. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Jadi orang-orang termasuk rasul-rasul loh. Kan dia pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem itu pasti ada rasul-rasul. Semua orang takut, saudara. Wah takut. Wah ini jangan-jangan kesini mau jadi mata-mata. Wah jangan-jangan kesini mau membunuh. Wah jangan-jangan. Semua takut ke Paulus. Tapi apa yang dilakukan Barnabas? Kita lihat ya, saya baca. Tetapi Barnabas menerima dia, bayangkan, menerima dia, dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana dengan keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Barnabas inilah yang pertama kali mempromosikan kepada para pejabat ya, para tua-tua, orang-orang jemaat mula-mula, dia kepada orang-orang yang baru bertobat di Yerusalem. Pak, Barnabas ini yang mempromosikan siapa Paulus. Bayangkan saudara. Saudara pernah nggak mempromosikan kebaikan seseorang? Saya senang ya, Alvin itu ada hubungan ya. Alvin kita tuh Alvin siapa namanya, dan Alvin Drama ya. Sekarang kan sudah bekerja dan Alvin main. Nah itu tuh kan, saudara, itu tuh dikenalkan oleh Alvin
Lengkong, betul ya? Dari Alvin Lengkong ngasih kenalan untuk Alvin kita bisa bekerja. Dari situ Alvin kita, Alvin Ram, memperkenalkan Riko. Nah itu tuh influence, hal yang simpel, betul nggak? Memang kita mempromosikan seseorang nggak takut, nanti kalau kerjanya nggak benar gimana? Ya, betul nggak? Di pekerjaan aja, ini Barnabas itu. Paulus udah berkarya luar biasa belum di sini? Belum, saudara, dia belum melakukan perjalanan. Ini setelah ini baru mereka diputus. Setelah ini tuh baru ada pemutusan Barnabas sama Paulus itu keluar Yerusalem. Belum ada saudara yang Paulus udah dalam waktu lama itu kelihatan, oh dia tuh beneran jadi baik, jadi apa dia. Enggak, memang Paulus sudah menceritakan pertobatannya kepada banyak orang. Nah Barnabas ini bilang kepada para murid, rasul-rasul, orang-orang yang percaya pada waktu itu, ini loh Barnabas tuh udah bertobat. Mungkin Barnabas pada waktu itu dibilang gini ya, Barnabas jangan terlalu percaya, siapa tahu dia teh mata-mata kamu mah. Tapi Barnabas meyakinkan, bagaimana coba? Itu tuh berarti dia menginfluence Paulus. Ya. Dia tuh mendampingi Paulus. Lalu yang kedua, dia tuh memberikan sebuah keputusan sinodal. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 15, dalam Kisah Rasul pasal 15 saya tidak usah bacakan, saya ceritakan saja ya. Setelah Paulus dan Barnabas itu pergi, kan banyak orang yang bukan Yahudi itu bertobat. Lalu terjadilah kericuhan. Berpikir bahwa orang-orang non-Yahudi itu harus disunat. Kalau nggak disunat nggak sah keselamatannya, nggak sah pengiringan akan Yesusnya, nggak sah. Jadi harus disunat. Barnabas sama Paulus memiliki keyakinan tidak perlu orang yang bukan Yahudi itu nggak usah disunat. Keselamatan itu bukan karena sunat. Lalu kumpulah semua orang-orang, para penginjil-penginjil gitu ya, kumpul. Sidang sinode pertama itu ada di dalam Kisah Rasul pasal 15, itu sidang sinode pertama. Membuat sebuah keputusan-keputusan. Nah, salah satunya Barnabas itu membicarakan tentang bagaimana karya Roh Kudus bagi orang-orang yang tidak bersunat. Akhirnya diputuskanlah di sidang sinode ini, orang yang non-Yahudi tidak perlu disunat. Keputusan yang sangat besar, yang berpengaruh bagi dunia pada waktu itu. Sampai sekarang orang Kristen itu tidak perlu disunat. Kalau alasan kesehatan silakan disunat, tapi bukan alasan keselamatan. Sampai sekarang hasil sinodenya itu berlaku sampai saat ini, bahwa kita diselamatkan hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus, hanya karena kasih karunia yang Tuhan berikan, bukan karena sunat. Ya. Nah, apa lagi sih karya Barnabas itu? Karya Barnabas itu, dia itu selalu memberikan kesempatan. Di dalam Kisah Rasul pasal 15, saudara lihat di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 35 sampai ayat 41, itu tuh terjadi pertengkaran antara Paulus dan Barnabas. Paulus tidak mau mengajak Yohanes. Yohanes itu keponakannya Barnabas, tidak mau mengajak untuk perjalanan kedua, karena Yohanes Markus pernah meninggalkan mereka di Pamfilia. Paulus marah dan Paulus gak mau ngajak lagi. Barnabas dia mau ngajak lagi, walaupun Yohanes ini pernah meninggalkan pelayanan, saudara, dia ajak lagi untuk melakukan perjalanan kedua. Bayangkan saudara, coba saudara di sini ya ada yang ngebetain gitu ya dulunya tuh. Apakah saudara menjadi orang yang suka ngajak-ngajak, tetap memberi kesempatan gitu, walaupun mungkin dulu-dulu dia melakukan kesalahan? Apakah kita masih terus bisa memberikan kesempatan? Seorang influence selalu memberi kesempatan, memberikan kesempatan kepada Yohanes Markus. Nah lalu yang terakhir saudara, dia membawa jiwa-jiwa pada Tuhan Yesus. Itu udah jelas, udah pasti. Nah saudara, siapakah, apa sih hasil terbesar dari influence dari Barnabas, seorang influencer buat Paulus, buat Yohanes Markus? Apa sih hasilnya? Kalau Paulus udah jelas, dia bisa menghasilkan jemaat yang sangat banyak sampai akhirnya beritanya bisa sampai ke kita. Paulus menulis 13 surat. Kenapa? Karena ada seorang Barnabas yang menolong dia, mempromosikan, percaya bahwa orang ini sungguh-sungguh bertobat.
mendampingi, bahkan tadi ya, mengajak dia pergi ke Tarsus untuk apa? Untuk bawa Paulus di dalam perjalanan pelayanannya. Siapa yang kasih kesempatan Paulus melakukan perjalanan pelayanan? Barnabas, saudara. Tadi kan dibilang di ayat pasal 11 ayat 12, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Paulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Perjalanan pertama, saudara. Perjalanan Paulus disebutnya sekarang orang perjalanan Paulus. Padahal yang pertama ngajak ke Barnabas. Guru sekolah minggu pasti kan tahu tuh, perjalanan Paulus ke satu, perjalanan Paulus kedua. Padahal yang pertama ngajak perjalanan ini itu adalah Barnabas. Gak disebut-sebut Barnabas. Sampai kita sekarang juga Paulus dan Barnabas, tahu Paulus gak? Tahu pasti. Barnabas tahu gak? Belum tentu tahu. Ya, tapi Barnabas lah yang ngajak Paulus. Bayangkan dia yang ngajak Paulus. Karyanya itu apa? Dihasilkan dari seorang influencer. Barnabas itu dia menghasilkan Paulus yang menulis 13 surat. Dia menghasilkan Yohanes, Markus yang menulis salah satu Injil, Matius, Markus. Nah ini Markus ini yang menulis surat. Barnabasnya nulis gak? Enggak. Karyanya terasa gak sampai sekarang oleh saudara saya? Enggak. Tapi dia adalah seorang influencer yang bekerja di belakang layar, yang orang gak tahu. Padahal karyanya luar biasa, dianggap dewa Zeus, ngasih ladang, wah hebat-hebat pokoknya yang dia lakukan. Tapi dia begitu luar biasa. Dia adalah seorang influencer sejati. Dan kalau sekarang mah, kalau di dalam dunia maya mah seorang influencer bisa dapat, kalau followernya banyak ya, dia bisa dapat endorse ya, dibayar. Barnabas kenal. Itulah hasil dari karya seorang influencer namanya Barnabas. Mari jadikan hidup saudara dan saya itu menjadi Barnabas selanjutnya. Orang yang murah hati, percaya ke orang lain gitu ya. Orang yang selalu ngasih kesempatan, orang yang tidak sombong, melakukan apa aja yang jadi bagian kita dengan rendah hati, nggak usah ada pujian, nggak apa-apa. Itu seorang influencer sejati. Jadikan hidup kita menjadi seorang influencer sejati di dalam kehidupannya. Karena itu yang Tuhan Yesus mau. Dan percayalah dengan kekuatan Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti dikasih kemampuan untuk memiliki karakter seorang influencer. Jadikanlah diri saudara dan saya seorang influencer ya, bagi siapapun. Dari yang kecil sampai mungkin pengaruhnya besar. Ya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus kami bisa mempengaruhi orang lain dengan kehidupan kami. Baik itu hal-hal yang lewat pekerjaan kami, lewat jabatan kami, lewat pertemanan kami, lewat kata-kata kami yang sederhana, lewat pelayanan di gereja ini, biarlah kami terus menjadi seorang influencer yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau sangat baik, dan kami berterima kasih karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Berkat Tuhan turun atas kami semua, baik yang ada di rumah maupun bagi kami semua yang ada di tempat ini. Namamu selalu ditinggikan, namamu selalu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan kembali, sudah dikuatkan, biar kita boleh menjadi orang-orang yang berpengaruh bagi setiap orang. Bapak Ibu kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan berpersembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilahkan untuk para pelayan yang akan tugas. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sungguh luar biasa pada saat ini. Kami boleh mempersembahkan hati kami, hidup kami. Dan saat yang tiba waktunya kami akan persembahkan sedikit dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Biar itu semua boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih, berkati orang-orang, anak-anakmu yang sudah persembahkan. Kau berkati setiap usaha pekerjaan keluarga mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Kita akan naikkan pujian kita, kecaplah dan lihatlah.
kasih Tuhan, kita akan mendengar pengumuman. Silakan Bu media. Persekutuan doa pengurapan 4 Juni yang dilayani oleh pujian saya sendiri, Verbe, dengan Pak Hendra sebagai pembicara. Selanjutnya ada doa pagi jam 5.15 lagi Pak, jam 6 Bapak Ibu, dimulai jam 6. Pujian yang dilayani oleh Pak Theo dan firman Tuhan oleh Saudara Putra. Silakan Bapak Ibu gabung. Klik akan dilayani oleh Saudara Yogi dan firman Tuhan oleh Saudara Putra. Ibadah Raya minggu depan tanggal 6 Juni, pembicara oleh Bapak Hendra Ronda, WL Saudari Nica, singer Ibu Heni dan Ibu Ratna, musik David Putra, Saudara Niko dan Jason. Asal kolektan oleh Ibu Lilian dan Ibu Sadari. Dan kebaktian KAA, kelas Matius masih belum, kelas Markus Lukas saya sendiri. Sudah. Oke. Ada ibadah raya 2. Oh, ibadah raya 2 sore yang akan dilayani oleh Ibu Tini sebagai pembicara dan WL Saudara Yogi, singer Ibu Steny, Ibu Heni Agustina, dan juga pemusik Saudara Putra, Saudara Syukur, Bapak Bernard dan Saudara Excel. LCD oleh Saudari Yosepin, doa syafaat oleh Bapak Theo, dan aksar kolektan oleh Ibu Ibut dan Ibu Linda. Demikian pengumuman. Saya silakan untuk Bapak Indra. Bapak Ibu, hari ini saya ingin bersama istri kami ingin mengucap syukur karena ulang tahun istri dan karena Tuhan memberikan saya kesempatan kedua, sehingga sebentar pulang ada sedikit konsumsi yang akan kami bagikan sebagai ungkapan syukur, dan juga kami juga bisa beribadah di pada hari ini. Kedua, oke, dari keras boleh. Pertama, kami mau mengucap syukur karena ulang tahun istri saya pada tanggal 10 kemarin, dan saya sembuh dari sakit yang mematikan, sehingga hari ini kami ingin mengucap syukur bersama dengan jemaat dengan sedikit konsumsi yang kami persiapkan. Kedua, saya ingin mengumumkan bahwa ibadah 2 akan dimulai minggu depan. Kenapa? Karena kita ingin supaya hamba-hamba Tuhannya tetap memiliki kegiatan, yaitu ingin melayani jemaat dengan sungguh-sungguh. Berapapun yang hadir, karena kami tahu bahwa ada jemaat-jemaat yang memang punya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan pagi, sehingga mereka harus ibadah sore. Dan kami berkomitmen untuk ingin melayani jemaat-jemaat yang bisa ibadah pada waktu sore. Oleh sebab itu, saya, Pak Theo Putra, dan Febe dan Bang Syukur, kami akan siapkan ibadah 2 untuk saudara-saudara yang memang tidak sempat. Tapi bagi saudara-saudara yang juga belum siap untuk onsite, saudara bisa mengikuti secara online karena memang kami berkomitmen untuk melakukan itu. Tapi memang dengan keadaan yang sangat terbatas, kita tetap akan terus tingkatkan. Selanjutnya, saya ingin mengumumkan juga doa untuk para pelayan. Kita akan kembali kepada doa Jumat jam 6.15
6.30. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki keberanian boleh hadir, tapi kalau saudara-saudara masih merasa ragu-ragu, tolong berdoa di rumah untuk pelayananmu. Kenapa? Karena mempersiapkan pelayanan ini bukan mempersiapkan seperti kita event-event yang lain, tapi mempersiapkan pelayanan ini kita harus serius memproteksi diri kita, hidup kita, kerohanian kita. Jadi kalau saudara tidak hadir di dalam ibadah, tolong saudara disiplin untuk berdoa di rumah supaya saudara terproteksi. Jadi saya bersama rekan-rekan hamba Tuhan mengundang bagi saudara-saudara yang rindu boleh hadir di hari Jumat. Kita akan mulai jam 6.30 dan 1 jam ke depan kita akan ibadah untuk ibadah pengurapan dan ibadah Jumat. Itu saja yang saya mau sampaikan. Pak Setiono, ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Oke. Saya kira itu aja. Oh ya, saya mau ambil. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Betapa kami bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk gereja kembali beraktivitas secara onsite. Beberapa hari yang kemarin kami melakukan dengan cara online. Kami rindu untuk bisa bersekutu. Kami tahu ada tantangan, ada resiko dari apa yang kami putuskan. Tapi kami lebih percaya kepada Tuhan daripada segala ketakutan-ketakutan itu. Dan kami juga ingin mengikuti prokes yang begitu ketat supaya setiap kami terlindung dari segala sakit penyakit. Kami percaya Roh-Mu berkuasa memproteksi setiap jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun yang ada di rumah, sehingga ibadah-ibadah yang kami jalankan adalah ibadah-ibadah yang berkenan di hati Tuhan, dan juga kami boleh terhindar dari segala penyakit. Bapak, terima kasih untuk Engkau menggerakkan jemaat Tuhan. Terima kasih untuk Engkau memberikan kesetiaan untuk mereka mengikuti ibadah online maupun onsite. Biarlah Engkau senantiasa membukakan pengertian demi pengertian kasih karunia-Mu, sehingga di tengah-tengah zaman yang begitu tidak dapat diprediksi, kami tetap memiliki Allah yang memberikan kami jaminan, yang mengulurkan tangannya untuk menolong kami melewati lembah-lembah kekelaman. Kami secara khusus berdoa bagi saudara-saudara kami di dalam masa pemulihan. Engkau yang akan melawat, menjamah, memberikan mereka semangat. Engkau juga akan menolong saudara-saudara kami di dalam pergumulan-pergumulan hidup, memberikan mereka kekuatan, memberikan penghiburan. Bahkan ketika anak-anak mereka harus masuk sekolah, ada biaya-biaya, ada hal-hal yang mereka perlukan. Tuhan bukakan jalan, sehingga sebagai orang tua kami dapat mempersiapkan segala biaya, segala fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak kami di dalam perkembangan studi mereka ke depan. Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Engkau yang akan memberikan keberanian, Engkau yang akan terus memproteksi hidup mereka, sehingga segala sesuatu yang sedang terjadi di dunia ini tidak membuat kami menjadi frustrasi, tetapi tetap kami memandang kepada Yesus dan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan terjadi bagi setiap kami yang percaya. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat di Cibaduyut. Engkau senantiasa akan terus mengajarkan kami lewat situasi yang sulit ini untuk bergantung, untuk semakin mengasihi Tuhan, mempersiapkan hidup kerohanian kami, sehingga segala sesuatu yang ada di hadapan kami tidak membuat kami gentar dan takut, bahkan hancur. Tetapi ketika kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kami akan melihat campur tangan Tuhan. Kami akan menyaksikan Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Nya, bahkan akan memberkati anak-anaknya yang sungguh bergantung kepada Tuhan.
sehingga ini boleh menjadi satu kesaksian di mana kami dapat meneguhkan iman dari jemaat Tuhan. Bapak, secara khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Mari Engkau yang akan terus memberkati pemimpin, Bapak Presiden, Wakil, para menteri, dan kepala-kepala daerah, sampai dengan pemimpin-pemimpin yang terendah RT dan RW. Engkau yang akan terus memberi hikmat, sehingga kami dapat menjalankan tugas amanah kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi para dokter, para relawan COVID yang terus berjuang di garis terdepan. Taruhkan hikmat, proteksi, dan Engkau yang akan menolong upaya-upaya obat-obat atau vaksin yang terus dilancarkan, supaya semuanya pada bulan Agustus bisa selesai dan bangsa ini boleh terproteksi, karena Engkau senantiasa memberikan kami kembali kesempatan untuk boleh hidup secara damai sejahtera di dalam Engkau. Bapak, kami terus berdoa untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Mari Tuhan, Engkau yang akan memproteksi tempat ini, Engkau yang akan memproteksi wilayah ini, memproteksi gereja kami, jemaat satu persatu, pribadi lepas pribadi. Kami terus berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda. Tuhan, sampai hari ini banyak di antara mereka belum dapat mengikuti persekutuan secara onsite. Tapi mari ya Tuhan, pada waktunya Engkau akan menolong mereka untuk tetap bisa berdiri sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan apapun kondisi yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa supaya Roh Kudus senantiasa memberikan iman, memberikan keteguhan hati, sehingga segala ancaman, segala gangguan, segala bujuk rayu dunia ini tidak akan menghancurkan iman dari anak-anak kami. Bahkan kami berdoa untuk para parentalia. Tuhan, tolong di masa tua mereka, biarlah mereka tidak diserang oleh karena kesendirian, tapi ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk bisa menolong mereka, keluarga-keluarga untuk memberikan perhatian khusus, bahkan gereja. Tuhan, tolong di dalam rencana-rencana untuk membuat renungan khusus bagi parentalia, supaya mereka pun terperhatikan secara rohani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pengurus, bahkan rencana untuk pemilihan pengurus baru. Kau yang akan menetapkan orang-orang pilihan-Mu yang akan membawa gereja ini, yang akan mengarahkan pelayanan ini, bahkan akan membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, Engkau yang akan memakai kepengurusan yang sedang berjalan untuk mempersiapkan segala sesuatu, sehingga terbentuknya kepengurusan baru yang sungguh-sungguh dapat melanjutkan apa yang sudah diletakkan, apa yang sudah dibangun, supaya Engkau dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Sekarang jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, memimpin langkah kakimu, usaha pekerjaanmu, bahkan memberikan masa depan bagi anak cucumu yang takut akan Tuhan dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang percaya katakan
ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.